Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini, saya akan mengajak kita merenungkan dari satu perikop, Matius bab 28. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Api Roh Kudus membakar hati kami untuk merenungkan firman. Singkapkan misteri kerajaan surga. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenung dari Matius bab 28. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabat itu kapan? Sabtu. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pada hari pertama minggu adalah hari pertama. Kenapa kita beribadah bukan pada hari Sabat, Sabtu? Kenapa pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Nah, bangsa Israel beribadah pada hari Sabtu, Sabat, hari ke-7. Kita pada hari pertama, karena hari pertama Yesus bangkit. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ada berapa perempuan? Beberapa perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di sini tidak ada Maria ibu Yesus. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Seperti yang semalam saya katakan. Mungkinkah mayat Yesus dicuri orang dan mereka berbohong bahwa dia bangkit? Tidak mungkin. Kenapa? Malaikat menjaga kubur itu. Bukan serdadu, bukan prajurit, malaikat. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Artinya apa? Tempat itu kosong. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Malaikat berpesan kepada perempuan-perempuan itu, pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Ke-12 rasul. Ke-11. Tinggal 11. Kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Catat, garis bawahi. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yang berkata ini adalah malaikat. Oke. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Malaikat menyuruh mereka pergi ke Galilea karena mereka akan berjumpa dengan Yesus di sana. Tetapi sekarang mereka, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut.
pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tadi yang mengatakan adalah malaikat. Sekarang pernyataan ini diulang sekali lagi oleh siapa? Yesus. Yesus mengatakan, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Yesus memanggil para rasul sebagai saudara. Kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ada dua pernyataan tentang Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Apa artinya, Bapak Ibu? Galilea. Galilea adalah tempat perjumpaan pertama para murid dengan Yesus. Cinta mula-mula mereka bersemi di Galilea. Ketika Yesus bangkit, Yesus berpesan kepada mereka, pergilah ke Galilea. Di sana kamu akan melihat aku. Galilea. Tempat Yesus memanggil Petrus, kamu ikutlah aku. Tempat Yesus makan bersama dengan mereka, mengajar. Tempat Yesus mempergandakan roti dan sebagainya. Galilea. Itu adalah tempat cinta mula-mula mereka. Galilea. Ketika mereka pergi ke Galilea, mereka akan melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah berbicara dengan mereka. Tempat di mana Yesus pernah duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, tidur bersama dengan mereka. Dan danau Galilea menjadi saksi di mana Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan mereka. Kebangkitan Yesus membuat mereka terpuruk, masuk dalam kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Yesus menyuruh mereka, kembalilah ke Galilea. Di sana kamu akan melihat aku. Karena di sana murid-murid akan mengingat kembali segala sesuatu yang Yesus lakukan, segala mukjizat yang mereka lakukan, yang Dia lakukan. Bapak Ibu, ketika Anda masuk dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, masuk dalam kegelapan, ingat kata-kata ini. Pergilah ke Galilea, di sana kamu akan berjumpa dengan aku. Pertanyaannya, apakah kita harus pergi ke Galilea? Galilea, tadi saya katakan, adalah tempat cinta mula-mula bersemi. Ketika Anda dan saya masuk dalam sebuah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelapan, pergilah ke sebuah tempat yang bernama Galilea. Artinya, ingat kembali kisah cinta Anda pada saat pertama Tuhan memanggil Anda. Kapan dia pertama memanggil Anda? Tadi Villa katakan, komunitas pemulihan hati ini, bulan ini, ulang tahun keempat. Saya coba mengingat-ingat. Pertama, saya mendampingi Villa untuk memberikan RPH kelompok 1 Desember 2020. Pada saat itu pandemi, betul? Saya masih ingat. Saya masih ke kantor. Kantor saya juga bukan di sini, di blok sana. Nah, di situ saya kasih tahu Villa, nanti malam boleh, nanti saya akan memberikan renungan firman. Ya, karena saya tidak tahu tentang kesaksian-kesaksian Villa yang dia berikan. Saya hanya bisa memberikan firman. Oke, kamu kumpulkan beberapa orang, cuma ada 5 orang setahu saya. Nah, saya memberikan firman, memberitakan firman. Lewat apa? Belum ada Zoom, saya tidak tahu apa itu Zoom waktu itu. Lewat Google Meet kalau nggak salah. Pakai handphone, benar-benar pakai handphone. Bukan pakai laptop, pakai handphone. Saya berbicara sesi pertama tentang perjumpaan dengan perempuan Samaria. Nah, itu adalah Desember 2020. Lalu kemudian berlanjut 2021, 22, 23, 24. Tahun ini masuk tahun ke-5. Setiap kali saya merasa akan pergi meninggalkan ini semua, karena bagi saya ini semua hanya ilusi, halusinasi.
Bagi saya ini kadang-kadang saya masih berpikir ini tidak benar, ini tidak benar. Karena saya tidak seperti ini. Saya dulunya baik-baik, tidak seperti ini, baik-baik saja. Nah, setiap kali saya merasa mau meninggalkan tugas pelayanan ini. Kenapa saya mau meninggalkan tugas pelayanan ini? Tugas pelayanan ini banyak disalahpahami orang. Kenapa? Contoh, orang selalu mengira Paulus sama Sila banyak uang di rekening, makanya bebas melakukan pelayanan. Pertama, orang mengira uangnya banyak sekali, nggak usah mikirin banyak hal, ya. Makanya pelayanan itu fitnah, bertobatlah. Yang pernah berpikir seperti itu, bertobatlah. Itu fitnah pertama. Fitnah kedua apa? Paulus sama Sila sudah tidak punya pekerjaan, makanya dia pelayanan untuk mencari uang. Lebih gampang jual sepatu atau lebih gampang pelayanan mendapatkan uang? Pelayanan seperti ini banyak disalahpahami orang. Setiap kali saya menceritakan dari versi saya, Bapak Ibu punya versinya masing-masing. Yang pelayanan di dalam komunitas ini juga bukan cuma kami berdua. Banyak orang yang berlinang air mata, betul? Yang berlinang air mata. Kenapa pelayanan berlinang air mata? Karena Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Yesus katakan di dalam sabda bahagia, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kenapa Anda melakukan pekerjaan Tuhan dan iblis menyerang Anda? Karena Anda melakukan kebenaran. Anda ke diskotik tidak pernah diserang oleh iblis. Anda pergi dengan aman, pulang dengan aman, tidak pernah diserang oleh iblis. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi iblis. Ketika kita pelayanan, kemudian kita mengalami persoalan dan kita merasa ingin menyerah, ingatlah kembali cinta mula-mula. Kenapa Anda mau melayani Tuhan? Oke, Bapak Ibu di sini tidak semuanya pelayan. Anda adalah orang awam. Tentu saja tidak semua orang menjadi pelayan. Anda orang awam, oke, tidak masalah. Ketika Anda berjalan mengikuti panggilan Tuhan, Anda mulai memisahkan diri dari dunia. Anda mulai berjalan menurut standar firman Tuhan, betul? Anda tidak lagi sama kayak dulu. Dulu Villa jualan celana kayak begini, yang tidak muat ditarik dulu supaya muat. Dulu sebelum bertobat. Misalnya orang itu pakai size 28 celana jeans, karena size-nya tinggal 27, 27 itu ditarik kencang-kencang supaya orang bisa pakai. Ya. Tapi orangnya juga senang. Dia merasa, saya muat juga ya 27 ya. Ibu-ibu tuh paling gampang ditipu. Ya. Dia merasa, saya tadinya pakai 28 kok 27. Iya ibu udah agak kurusan. Oh iya ya. Dia beli beberapa potong. Kenapa? Karena dipuji. Nah, ketika Anda mulai menanggapi panggilan Tuhan, saya tidak berbicara pelayanan seperti kami begini. Anda mulai menanggapi panggilan Tuhan dan Anda mulai berjalan. Di situ Anda pasti akan menghadapi serangan. Kenapa? Tidak ada seseorang pun yang berjalan bersama dengan Tuhan tanpa diserang. Kenapa? Bapak Ibu mau tahu? Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda menjadi musuh iblis. Dia akan menyerang Anda sampai Anda berhenti berjalan mengikuti Yesus. Nah, Anda akan menghadapi masuk ke dalam kegelapan, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya. Dan Anda ingin menyerah. Ingatlah kembali ke Galilea, cinta mula-mula. Kalau Anda mengatakan, saya belum memiliki cinta mula-mula, kalau gitu Anda belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang dikatakan sebagai murid, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Yesus katakan, pergilah, suruhlah mereka pergilah ke Galilea. Karena di Galilea adalah tempat cinta pertama terjadi. Ketika Anda masuk dalam segala hal yang membuat Anda ingin menyerah, Anda masuk ke ruang doa dan Anda merenungkan kembali kisah cinta Anda bersama dengan Tuhan. Itu tidak dilakukan beberapa tahun sekali, tetapi Anda boleh melakukannya berkali-kali. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Dalam perjalanan hidup, ya, contoh, Anda belum memiliki pekerjaan, kemudian Anda diberi pekerjaan.
Bisa jadi dalam kesibukan Anda mengalami sebuah tekanan, Anda harus kembali ke Galilea. Apa itu Galilea? Kembali ke ruang doa Anda. Anda berdoa, mengingat, merenungkan kembali masa-masa ketika kita dalam kesulitan, kita dalam tekanan, dan Yesus pernah menolong kita. Kita menghadapi persoalan yang begitu besar dulu, dan Dia pernah menolong kita. Ingat kembali. Itulah Galilea. Di sana kamu akan melihat aku. Atau nanti malam kalau saya hari ini membaca sebuah itu. Tidak, belum tentu. Belum tentu saya baca. Lalu Bapak Ibu mengatakan saya tidak membaca apa-apa, bagaimana saya bawakan? Kadang saya hanya setelah memilih judulnya, saya berdoa di sini. Mungkin 1 kali, 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, 3 kali. Saya merenungkan temanya. Lalu kemudian saya melihat ayat ini, perikop ini berkaitan. Dan saya kayak sekarang ini, saya kasih ke Astrid, ini nanti kamu tampilkan. Nah, semalam ketika saya berbicara tentang kisah Petrus, tanpa sengaja di situ sesuatu berbicara kepada saya. Petrus ketika melihat Yesus sudah meninggal, padahal Petrus adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus membangkitkan Lazarus. Artinya apa? Dia bisa membangkitkan orang, artinya dia juga pasti akan bangkit. Tetapi seorang Petrus pun tidak percaya. Kenapa saya katakan dia tidak percaya? Karena dia masuk dalam ketakutan. Akhirnya dia kembali kepada manusia lamanya, betul? Menjadi penjala ikan. Nah, berkali-kali saya hampir mau seperti itu. Tuhan, saya tidak menemukan hal-hal baik apapun di dalam pelayanan. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita menggebu-gebu sebagai manusia. Kita melihat mukjizat terjadi, kita melihat pemulihan terjadi, tetapi kan tidak selalu itu. Langit tidak selalu biru, betul? Kadang kita melihat bahwa banyak di antara bukan hanya anggota komunitas, tapi pelayan yang hidupnya tidak berubah, padahal setiap hari bersama dengan kita bertahun-tahun. Lalu kita merasa ini semua hanya ilusi. Ini tidak benar. Ini hanya beberapa saat saja, kemudian kita semua akan kembali kepada kehidupan kita. Kenapa? Ini semua ilusi. Ini tidak selamanya. Tidak mungkin. Pasti saya akan kembali kepada pekerjaan saya. Saya akan kembali kepada kehidupan saya yang sebenarnya. Nah, ketika kita melihat hal-hal semacam itu, atau melihat orang yang kita dampingi, suatu saat dia menjelekkan kita, mengatakan hal-hal yang buruk terhadap Anda. Ada yang mungkin di depan Anda dia berlaku begitu baik, tetapi di belakang dia mencaci maki Anda. Kenapa Pak Paulus tahu? Banyak orang suka gosip. Dia mencaci kamu di belakang, nanti dia sampaikan ke kamu sampaikan. Akhirnya kamu tahu juga, bukan Astrid. Lalu kita merasa ini semua ada ilusi. Tidak benar. Ini hanya sesaat saja. Makanya saya sampai bilang ke Villa, kita mungkin sewa kantor ini setahun saja. Ini tahun kedua, mungkin setelah 2 tahun selesai, kita semua akan kembali kepada kehidupan kita yang sebenarnya. Tetapi setiap kali kita ingin memutuskan seperti ini, nanti tiba-tiba ada yang mengatakan, berkat pelayanan kalian kami mengalami begini-begini. Berkat pelayanan ini suami saya sekarang bertobat. Berkat ini anak saya sekarang mau kembali kepada Tuhan. Setiap kali kita merasa mau meninggalkan itu semua, kemudian Tuhan menampilkan sesuatu. Lalu kita juga berdiskusi, kalau kayak begini terus ya, kita mau dibawa kemana gitu loh. Saya sampai katakan bahwa ternyata pelayanan seperti ini membutuhkan banyak waktu. Dulu saya mengira kita hanya memberikan sedikit saja. Ternyata saya baru tahu untuk membawakan komsel di hari Jumat, tidak hanya Anda tidak bekerja atau Anda tidak diganggu pada hari Jumat, tidak bisa ternyata.
tema Komsel itu, atau apa yang kamu bisa bawakan di Komsel, karena pergumulan kamu setiap hari di sini, setiap hari berjam-jam. Anda harus bergumul setiap hari berjam-jam, Anda baru bisa bawakan di Komsel, Anda baru bisa berbicara seperti ini di sini. Kenapa? Setiap hari mengikuti, saya tidak tahu gimana cara mengungkapkannya. Seperti dulu setiap hari kita mengikuti tren sepatu, maka toko kita paling ramai. Kenapa? Karena kamu setiap hari mengikuti tren sepatu. Kita pergi ke Hong Kong untuk melihat model, ya. Kita pergi ke Paris untuk melihat model. Kita ke China, setiap hari kita ikutin, sehingga kita bisa memproduksi yang terbaik. Sekarang Anda tidak punya waktu itu lagi. Saya pernah bilang ke Villa, seandainya sekarang 1 bulan ada untung bersih 200-300 juta, saya sangat yakin dan percaya itu bukan datang dari Tuhan. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, karena mukanya tegang semua. Seandainya ada untung bersih setiap bulan 2-300 juta per bulan ini dan bulan depan dan seterusnya, sekarang saya berani katakan itu tidak datang dari Tuhan. Kenapa? Konsentrasi kami akan terpecah. Kami harus tinggalkan semua pelayanan ini. Jadi ketika semalam waktu saya membaca tentang Petrus, bagaimana dia mencoba untuk meninggalkan panggilannya, kembali ke laut. Padahal kita tahu Yesus memanggil Petrus dari laut ke darat kan. Mari ikutlah aku. Dia memanggil Petrus dari laut ke darat. Sekarang Petrus mau kembali ke laut. Dan Petrus membawa 6 orang lain. Separuh dari para rasul. Hampir saja gereja tidak ada. Kenapa? Semua mengikut Petrus. Aku pergi memancing ikan, kami ikut pergi dengan engkau. Hampir separuh Bapak gereja kita dibawa kembali ke laut. Coba bayangkan. Saya tidak membandingkan diri saya sekelas para rasul Petrus atau apa, tetapi sekelas apapun ada orang mengikuti Anda. Kamu tinggalin pelayanan seperti ini, orang akan mengikuti kamu juga. Dia juga akan, oh berarti memang begini. Tadi pagi kami masih berdiskusi. Tuhan sudah menyatakan berulang-ulang kali tentang panggilan ini. Nanti Villa boleh bercerita tentang apa vision yang dia dapat. Nah, sudah bercerita, sudah menyatakan berulang-ulang kali. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Dia akan datang dengan segala macam cara. Pelayanan kamu memang naik tinggi, tetapi coba lihat omset kamu. Omset kamu turun berbanding terbalik. Kenapa? Iblis akan menyodorkan segala sesuatu dan selalu itu bertentangan. Elia baru saja membunuh 450 nabi. Dia gagah perkasa, memanggil api turun dari langit. Iblis membisikkan apa? Anda sebentar lagi akan dibunuh. Anda tidak lebih baik daripada para nabi sebelum Anda. Dan sebelum dia dibunuh, Elia dia mau bunuh diri. Coba bayangkan. Melakukan pekerjaan Tuhan membutuhkan, mungkin orang mengatakan butuh komitmen, butuh apa, butuh ini, butuh itu. Bagi saya, melakukan pekerjaan Tuhan benar-benar Anda butuh mati di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus katakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tidak dapat menghasilkan buah. Anda dan saya, hanya kalau sudah mati, baru Anda bisa menghasilkan buah. Dan pada saat Anda mati, tidak ada orang melihat Anda. Biji itu mati di dalam tanah, tidak dilihat oleh seorang pun. Tidak ada seorang pun yang tahu pada saat dia mati.
Tetapi ketika dia mulai tumbuh keluar, semua orang baru mulai memuji dia. Oh, ini pekerjaannya bagus ya, buahnya bagus dan sebagainya. Tahukah Anda bagaimana dia mati? Tidak banyak orang tahu. Dia harus mati, dan matinya di tempat tersembunyi. Apa artinya itu? Anda dan saya yang mau menanggapi panggilan Tuhan, Anda harus masuk ke sebuah tempat di mana di tempat itu Tuhan akan press kamu habis-habisan, hancur-hancuran, sampai kamu kehilangan segala sesuatu. Kenapa harus kehilangan segala sesuatu? Tanpa kehilangan segala sesuatu, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya dan segala-galanya. Kenapa dulu saya tidak berpikir Yesus adalah satu-satunya dan segala-galanya? Dulu uang banyak. Ketika Anda mulai merasakan bahwa segala sesuatu kelihatannya sudah mulai hilang, di saat itulah Anda mulai melihat bahwa yang Anda butuhkan adalah satu-satunya Tuhan. Tapi ada yang kebalikannya, jangan salah. Ketika orang melihat segala sesuatu mulai hilang, dia mulai mencari dukun, berhala, dan sebagainya apa untuk menggantikan semua itu. Ayub kehilangan segala sesuatu apa karena dia berdosa? Alkitab mengatakan apa? Ayub orang yang paling saleh di sebelah timur. Artinya apa? Seluruh Asia dia orang yang paling saleh. Lalu kenapa dia kehilangan segala sesuatu? Iman harus dites. Tanpa dites, iman tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Anda sungguh-sungguh beriman. Ayub mengalami tes. Bukan karena Ayub berdosa. Ayub tidak pernah berdosa. Anaknya berdosa, malah dia yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa anaknya. Tetapi kenapa dia harus mengalami itu? Dia kehilangan apa? Dia kehilangan apartemen 6 tower ini. Lalu dia kehilangan Mercy-nya ada 500, Fortuner ada 250, Mercy mungkin ada 100. Dia kehilangan 10 anak dalam satu hari. Apa salah Ayub? Tidak ada yang salah. Iman harus dites. Setelah Tuhan tes Ayub, kisah Ayub tercatat di dalam Alkitab, dibaca ribuan tahun sampai hari kiamat. Setiap Anda dan saya memiliki cerita masing-masing. Anda tidak harus mengikuti cerita saya. Kadang saya suka tertawa dalam hati. Ada orang mengatakan, saya berdoa 1 kali, doa saya langsung dijawab. Dalam hati saya berpikir, saya 1 hari berdoa berjam-jam, doa saya belum dijawab. Apakah orang itu salah atau Tuhan yang salah? Semakin Anda belum dijawab, semakin Tuhan masih sedang berperkara dengan Anda. Berperkara dengan Anda bukan berarti Anda berdosa. Tidak selalu adalah itu. Tadi saya katakan, Ayub tidak berdosa. Tuhan belum menjawab karena dia masih sedang menyusun satu paket. Ketika Anda tidak melihat vision, artinya Anda tidak tahu harus berjalan kemana. Anda tidak mendengar suara. Saya kasih contoh begini. Ketika Anda menghadapi sebuah persoalan, Tuhan memberikan vision. Yusuf, dia menghadapi persoalan, bayi Yesus akan dibunuh. Lalu Tuhan memberikan vision lewat mimpi bahwa anak itu lari ke Mesir. Lalu ketika mendapat vision itu, dia tidak perlu lagi berpikir, dia langsung melakukan. Kenapa? Dia melihat vision. Betul? Karena sudah sangat jelas. Misalnya seseorang entah mau berjalan ke kiri atau ke kanan, dan Tuhan memberikan dia vision. Hidup kamu adalah berjalan ke arah sana karena itulah panggilan hidup kamu. Nah, berarti orang ini mendapatkan sebuah vision sangat jelas, dan dia berjalan saja mengikuti itu tanpa perlu tahu di ujungnya ada apa. Nah, itu seperti vision seperti itu. Atau orang mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada dia. Nah, tadi tentang vision, Abraham
Abraham pertama dia mendapat vision bahwa dia harus pergi. Dia ditunjukkan bintang di langit dan bla bla bla. Nah, dia berjalan mengikuti itu. Atau orang berjalan mengikuti suara Roh Kudus berbicara kepada Anda dan Anda mengikuti itu. Kalau Anda yang mendapatkan salah satu dari dua ini, oke, berarti Anda sudah jelas. Mungkin Anda belum jelas, Anda konfirmasi lagi, Tuhan mau apa? Kalau orang tidak mendapat vision, juga tidak mendengar suara, apa yang Anda lakukan? Anda masuk dalam pergumulan. Contoh saya apakah mau terus melakukan tugas dan panggilan ini? Apakah saya masih mau tetap menanggapi panggilan Tuhan ini? Pertanyaannya, kenapa saya menanggapi? Karena saya merasa sebetulnya lebih bahagia. Karena saya lebih bahagia dibanding punya puluhan toko, lebih bahagia ketika saya berjalan di dalam panggilan ini. Tapi saya mengalami sebuah tekanan yang berat. Saya tidak mendapat vision. Setiap hari saya berdoa minta Tuhan tunjukkan vision apa yang harus saya lakukan, tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada kalanya Tuhan tidak memberikan apa-apa. Tuhan tidak menunjukkan. Abraham mendapat vision pertama umur 75 tahun. Kemudian dia membutuhkan waktu belasan tahun untuk mendapatkan vision kedua. Belasan tahun lagi untuk mendapatkan vision satu lagi pada saat dia berumur 100 tahun. Jangan mengira setiap hari Abraham mendapat vision. Jangan, salah. Tidak seperti itu. Saya tidak mendapat vision, tapi saya harus berjalan. Saya tidak mendengar suara. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, saya ingin mendengar suara-Mu. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Nah, Anda tidak mendapat vision, Anda tidak mendengar suara, apa yang harus Anda lakukan? Jalan terus ya. Jalan terus, kata Cik Baby, jalan terus. Jalan terus, itulah iman. Ketika Anda tidak melihat namun percaya, tidak mendengar namun percaya, pada saat Anda tidak melihat, pada saat Anda tidak mendengar, yang Anda pakai adalah iman. Tetapi perjalanan yang menggunakan iman itu harus selalu selaras dengan firman Tuhan. Anda harus konfirmasi terus kepada firman Tuhan. Kalau tidak, Anda akan salah melangkah. Kenapa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita berjalan tanpa vision, tanpa suara, saat itulah kita membutuhkan iman. Percaya apa yang Dia katakan. Percaya dengan panggilan Dia pada saat awal. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memanggil seseorang dan kemudian beberapa tahun kemudian panggilan itu tidak terjadi atau tidak berlanjut. Tidak. Yang ada hanya orang meninggalkan panggilan itu. Kenapa? Tuhan bukan manusia. Dia mengatakan bahwa A itu harus terjadi. Jadi tidak mungkin dia mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku dan kamu akan menjala manusia. Dan kemudian setelah 3,5 tahun berlalu, peristiwa itu tidak terjadi. Panggilan itu tetap akan ada. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam sebuah pergumulan, apakah saya harus tetap mau mengikuti Tuhan? Mengikuti Tuhan, saya pisahkan dulu dari panggilan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Ada orang dipanggil secara khusus untuk melayani. Ada orang yang tidak. Tetapi Anda juga dipanggil untuk berjalan mengikuti Tuhan. Kita bedakan dulu ya. Ada orang dipanggil, kamu full time melakukan pekerjaan Tuhan. Ada orang, kamu full time bekerja, tapi kamu juga bisa mensupport. Jadi ketika Anda sedang berjalan menanggapi panggilan Tuhan, entah yang tadi ini bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan, atau menanggapi panggilan Tuhan untuk berjalan lebih dekat sesuai dengan rencana, rancangan, dan mengikuti jalan-jalannya, pada saat Anda mengalami guncangan apapun juga, kembali ke Galilea. Oke? Karena di sanalah kamu akan melihat aku.
renungkan kembali kisah cinta pertama. Ketika Anda jatuh cinta kepada Tuhan, ketika Dia mulai memanggil kamu untuk mengikuti misalnya RPH, dan kemudian memanggil kamu masuk dalam komunitas ini, dan di sini kamu mulai mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kembalilah ke situ. Di sana kamu akan melihat Dia. Ketika kamu mulai merenungkan tentang kisah cinta itu akan membuat kamu kembali menyala-nyala. Bapak Ibu, kita semua sudah melewati masa Paskah, masih dalam masa-masa Paskah. Kita harus singkirkan semua ketakutan, keraguan, kekhawatiran, apapun juga yang mengintimidasi kita. Kenapa? Karena roh ketakutan, kekhawatiran, dan apapun juga tidak datang dari Tuhan. Setuju? Anda bisa tiba-tiba diserang oleh ketakutan yang amat sangat, kekhawatiran. Kenapa Anda khawatir? Kekhawatiran selalu berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Uang saya tinggal segini, bisa nggak ya bertahan untuk 2 tahun? Kok kayaknya nggak bisa? Mulai takut kan? 3 bulan bisa? Mungkin nggak bisa. Anak saya memberontak. Oh, ini sudah pasti jadi anak durhaka. Ketakutan menyerang kita. Yesus katakan Dia mengalahkan maut. Maut adalah musuh terbesar Dia. Kalau Yesus sanggup mengalahkan maut, maka ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya itu adalah urusan kecil. Persoalannya adalah apakah Anda dan saya mau datang kepada Dia untuk memetik buah salib, untuk bangkit bersama dengan Dia, untuk mengatakan kepada roh-roh ketakutan itu enyah dalam hidup kita. Anak saya di luar negeri, saya takut. Itu adalah roh ketakutan. Roh ketakutan adalah serangan. Kita diserang supaya kita berhenti, supaya kita nggak ngadain lagi RPH, supaya kita nggak lagi bikin komsel di hari Jumat. Begitu banyak badai tantangan, terutama di dalam hal bisnis, ekonomi. Itu membuat kami terus terang, kami punya anak, kami bukan pastor atau suster yang tidak punya tanggung jawab. Itu membuat kami bingung. Tuhan, benar nggak ini panggilan kami? Benar nggak kami harus full time? Ketika kami fokus dengan pelayanan, bisnis kami terseok-seok. Kalau kami fokus ke bisnis, pelayanan ini akan berhenti. Kita nggak bisa membawa ini dua-duanya berjalan seiring. Nah, waktu Jumat Agung, ketika saya waktu itu saya bukan lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini. Kamu akan melihat aku di Kalvari. Saya pikir kok Tuhan ngomong seperti itu, kok Kalvari lagi, biasanya kan Golgota gitu ya. Habis itu udah cuma ngomong satu kata Kalvari. Ya udah, saya juga nggak ini lagi itu apa. Besoknya ketika saya berdoa, ternyata saya dapat sebuah vision seperti ini. Visionnya seperti ini yang saya lihat, seperti flash gitu. Terus Tuhan bertanya di situ, Villa, apakah engkau mengasihi aku? Saya pernah dapat pertanyaan ini waktu saya pertama kali itu kasih mula-mula. Makanya tadi ini ada kaitannya dengan apa yang Pak Paulus sampaikan hari ini. Galilea itu kasih mula-mula. Ketika saya mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan, Tuhan tanya 2 pertanyaan. Yang ikut RPH mungkin udah tahu ya kesaksian saya. Di situ Tuhan tanya, apakah engkau percaya kepadaku? Pertanyaan kedua, apakah engkau mengasihiku? Saya tahu ini pertanyaannya ditanyakan ke Petrus. Dan saya tahu itu jawabannya nanti apa gitu. Ketika Tuhan tanya, Villa, apakah engkau mengasihi aku? Berapa tahun yang lalu itu sebelum RPH saya ragu menjawab itu. Tetapi waktu kemarin ditanya, saya bilang, Tuhan tahu, saya sangat mengasihi. Dan apapun yang Tuhan suruh, pasti saya lakukan. Saya mau melakukan itu, asal saya itu diberi kejelasan melangkah. Saya harus pilih A atau pilih B sekarang. Gitu. Apalagi di saat kita mau sewa, kita mau perpanjang kantor ini, kita berpikir, benar nggak ini Tuhan? Kalau benar, ini akan
kita bisa lunasi semua pembayaran untuk kantor. Tapi kalau nggak benar, berarti nggak ada yang mendukung, berarti kita akan tutup pelayanan ini. Berarti tidak berdampak. Itu keputusan kami saat itu. Nah, Tuhan kasih saya pertanyaan itu, saya bilang, saya jawab, Tuhan, aku mengasihi. Terus Tuhan jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku itu bukan hanya untuk pastor atau suster. Itu sebenarnya tugas kita semua. Tapi secara spesifik Tuhan memanggil saya, kami berdua di dalam KPH ini untuk terus bekerja melayani di sini. Saya waktu itu jawab langsung, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Itu nggak dipikir, itu seperti dialog yang begitu lancar. Tadi waktu Pak Paulus bahas tentang Galilea, saya baru ingat gitu, iya ternyata Tuhan mengingatkan saya kembali kepada kasih mula-mula itu. Kasih mula-mula itulah yang membuat saya mau melayani, mau dipakai Tuhan, meninggalkan kehidupan manusia lama saya, yang setiap hari cuma pikirannya tuh bisnis, buka toko lagi, buka cabang lagi. Itu yang seperti Petrus di manusia lamanya menjala ikan. Itu aja Bapak Ibu. Jadi vision itu sangat meneguhkan kami untuk terus berjalan melayani Dia, terus bekerja di dalam pelayanan KPH ini. Dan kami juga berharap teman-teman yang mungkin pelayan-pelayan juga pasti mengalami jatuh bangun, pasti juga mengalami banyak serangan. Tetapi Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah berhutang. Mungkin seperti Pak Paulus bilang, banyak sekali badai, ketakutan, kekhawatiran, kita juga diserang seperti itu. Tetapi kalau ditanya, Villa, apakah kamu mau kembali ke kehidupan lamamu, bisnisnya lancar, tokonya banyak? Saya dengan jujur katakan, saya mau tetap di sini. Saya mau tetap dipakai Tuhan, saya tidak mau lagi kembali kehidupan lama saya. Yang saya kemarin pikirkan, apakah ini benar kehendak Tuhan? Itu aja. Saya cuma butuh kejelasan dan Tuhan sudah memberi saya peneguhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk kita semua. Kita semua punya domba-domba yang Tuhan percayakan. Jika engkau mengasihi Dia, gembalakanlah domba-domba yang Dia percayakan. Amin.